Halo sahabat informasi Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan dan keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan menjadi syarat mutlak untuk demokrasi, yang berarti perwujudan kekuasaan yang terbatas dan berada dalam kontrol publik. Keterbukaan memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengambilan kebijakan publik, sehingga badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Komitmen dari pimpinan badan publik memegang peranan yang sangat penting agar keterbukaan bukan hanya sekedar lip service, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi publik. Untuk membahas tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, sudah hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Yusril Ihsan Mahendra. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Pak, ini kebetulan ini kan Menteri era baru ya, yang ya, betul. Masyarakat melihat semangatnya sangat luar biasa. Nah, masyarakat ingin tahu nih, karena yang namanya keterbukaan itu kan yang paling penting adalah komitmen dari pimpinan kementerian, terutama dari Pak Menteri. Nah, bagaimana komitmen dari Pak Menteri terhadap keterbukaan informasi publik di Indonesia? Ya, kami menyadari bahwa negara kita ini negara hukum yang demokratis dan semua tindakan-tindakan aparatur penyelenggara negara itu harus didasarkan kepada norma-norma hukum yang jelas, ya, kecuali memang tidak ada normanya kita bisa mengambil satu kebijakan atau mengambil satu diskresi dengan mempertimbangkan asas semua pemerintahan yang baik tentunya. Dan karena memang negara kita ini adalah negara hukum yang demokratis, mau tidak mau kita harus mengimplementasikan keterbukaan publik itu, karena itu bagian daripada demokrasi. Kita dipilih oleh rakyat dan kita bekerja untuk kepentingan rakyat, dibiayai juga dengan dana dari rakyat, dan semuanya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, ya, menegakkan keadilan sosial, perdamaian, dan seterusnya yang menjadi amanah yang dibebankan kepada kami. Dan karena itu memang kami memiliki satu keharusan, ya, satu kewajiban untuk terbuka kepada publik dalam kami merumuskan satu kebijakan, bagaimana prosesnya, bagaimana kami mengambil keputusan, dan bagaimana kami melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya. Dan keterbukaannya itu tidak hanya terbatas dalam proses seperti yang diatur dalam Undang-Undang 14 2008 itu, tapi juga pertanggungjawaban keuangan pun sebenarnya bisa diberikan kepada publik sepanjang memang itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi kami berpedoman penuh baik kepada konstitusi kita dan aturan-aturan umum tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tapi juga kami berpegang teguh pada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu, bahwa tanpa diminta pun sudah ada kewajiban kepada kami untuk secara terbuka menjelaskan langkah-langkah yang kami mau tempuh, diminta atau tidak diminta. Dan kalau diminta pun kami juga tentu akan memberikan suatu respon, jawaban atas permintaan informasi tentang satu kebijakan yang akan kami tempuh. Bagi satu contoh misalnya yang diambil oleh Kementerian Koordinator ini, yaitu melakukan pengkoordinasian terhadap permintaan negara-negara sahabat, ya, untuk memulangkan narapidana yang sudah dihukum di negara kita ini kembali ke negaranya. Itu segala prosesnya itu kami terbuka kepada publik dan kami sampaikan argumentasinya juga jelas tentang apa, dan itu mendapatkan respon baik dari DPR maupun enggak dari publik, dan kelihatannya cukup clear apa yang kami mau lakukan itu. Dan kami juga berterima kasih sebenarnya karena kami terbuka, media juga menulis dan memberitakan itu dengan benar, sehingga tidak terjadi misunderstanding di masyarakat, ya. Beda dengan 20 tahun yang lalu, kita lebih mengandalkan media cetak, ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita jelaskan secara lisan belum tentu seperti itu ditangkap oleh para pemberita. Tapi sekarang ini dengan rekaman video, masyarakat bisa mendengar langsung dari kami sendiri menjelaskan persoalan ini, dan banyak
hal terselesaikan, dan bagi kami itu meringankan tugas kami juga supaya tidak capek kami berulang-ulang menjelaskan satu kepada publik, apalagi sempat menimbulkan kesalahpahaman terhadap satu kebijakan yang mau diambil. Ya, Pak Menteri ini kan background-nya juga pakar hukum yang luar biasa. Ya. Kemudian sekarang juga di kementerian yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Iya, betul. Kalau bicara keterbukaan kan di situ ada hak publik ya, jadi Iya. terkait hak asasi manusia sangat terlindungi. Nah, dari sudut pandang Pak Menteri secara luas, bagaimana sih keterbukaan dalam bidang hukum di Indonesia kita saat ini, Iya. dan kemudian apakah hak manusia, hak asasi manusia kemudian sudah terpenuhi dalam hal hukum khususnya Pak? Karena Iya. kan kalau kita lihat Pak Menteri ya, banyak kasus-kasus hukum kita yang juga masyarakat tidak mendapatkan keadilan lah seperti Iya. itu. Dari sudut Betul. pandang Pak Menteri bagaimana? Itu sangat betul sekali ya. Setelah amandemen UUD 45 itu, hak asasi manusia kita mendapatkan perhatian yang sangat besar ya. Dan saya ikut pengalaman ya, pada waktu tahun 1999 kita membentuk pemerintahan baru di awal reformasi. Pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid membentuk satu kementerian namanya Kementerian Negara Hak Asasi Manusia, dan pada waktu itu mengangkat seorang yang agak minor pada pemerintahnya, almarhum Pak Subala Saad ya, yang sangat dekat sekali dengan Gerakan Aceh Merdeka, menjadi menterinya. Tapi tidak lama kemudian diintegrasikan ke Departemen Kehakiman pada waktu itu, sehingga namanya berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Artinya memang sesuai amanat konstitusi bahwa masalah HAM itu tanggung jawab semua orang, terutama tanggung jawab pemerintah. Jadi kita ini, tiap-tiap orang itu punya hak dan punya kewajiban untuk menghormati juga hak-hak orang lain. Tapi yang paling dikedepankan oleh konstitusi kita adalah bahwa pelindungan HAM itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam soal masalah hukum ini, ada proses penciptaan hukum dan kita terbuka. Kita mau membahas undang-undang itu, undang-undang ini. Hari ini pun kami menyelenggarakan dialog dengan media, menjelaskan misalnya akan dilaksanakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Januari tahun 2026, dan langkah-langkah persiapan apa yang kami lakukan sekarang, penyiapan peraturan pelaksananya, undang-undangnya, dan juga persiapan sosialisasinya kepada publik, dan juga penyiapan aparatur penegak hukumnya, karena KUHP baru ini beda sama sekali dengan KUHP-nya warisan kolonial Hindia Belanda ya. Tapi di samping itu juga ada proses penegakan hukum. Nah, proses penegakan hukum itu memang sejauh mungkin kita transparan, kita terbuka. Tapi memang ada yang oleh undang-undang sendiri dibatasi. Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membatasi informasi publik itu dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penuntutan. Beda halnya ketika sudah dibacakan di persidangan, dia menjadi terbuka untuk umum. Tapi kalau misalnya polisi sedang melakukan penyelidikan, KPK sedang melakukan penyidikan, itu memang tertutup ya. Bahkan menurut undang-undang pun sebenarnya nama orang pun tidak boleh disebutkan ya, walaupun kadang-kadang media kita juga sudah tulis namanya, karena segala sesuatu itu masih bersifat rahasia ya. Jadi cara berpikirnya begini, ini kan negara demokrasi, negara yang awalnya itu rakyat yang membentuk negara ini, rakyat juga lah yang menentukan arah perjalanan pemerintahan itu. Nah, terbentuklah pemerintahan melalui pemilu, terbentuklah birokrasi. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK, ada macam-macam yang bertugas untuk menegakkan hukum. Nah, ketika dia menegakkan hukum, dia berhadapan dengan rakyatnya sendiri, ya kan begitu. Ya. Padahal rakyat itulah yang punya negara ini. Nah, Anda ini kan diangkat jadi pejabat, jadi penyidik, jadi jaksa, jadi polisi, kan mendapat amanat mandat dari rakyat. Tapi sekarang Anda kok malah menyidik, bahkan menahan, bahkan menangkap orang. Jadi ketika negara itu berhadapan dengan rakyat, posisi negara dan rakyat itu mestinya itu setara. Saya tekankan betul soal ini ya. Karena misalnya polisi menyidik orang, polisi tentu berpikir orang ini mencuri atau orang ini membunuh. Tentu dalam otak penyidik itu dia akan menghimpunkan sebanyak mungkin alat-alat bukti, saksi, alat bukti untuk membuktikan
di persidangan nanti orang ini adalah betul pencuri, betul dia pembunuh. Tapi orang yang dituduh mencuri dan dituduh membunuh itu juga berhak untuk membela diri. Nah, sebegitu banyak saksi bisa diperiksa polisi, dia juga berhak menghadirkan saksi yang mengatakan enggak betul saya mencuri, enggak betul saya membunuh. Nah, sebegitu banyak alat bukti atau barang bukti, alat bukti lah untuk dihadirkan oleh penyidik, dia juga punya kesempatan yang sama. Nah, sehingga akhirnya nanti ada gelar perkara untuk menilai apakah cukup alat bukti untuk perkara ini diteruskan ke pengadilan atau tidak. Proses itu harus tertutup. Karena kalau orang itu ditangkap, diumumkan namanya, belum tentu dia salah. Dan kita harus menghargai prinsip praduga tidak bersalah kan. Jadi sebab orang itu dinyatakan tersangka aja itu sudah berat sekali. Ya, saya pernah dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ya, itu yang menderita tuh bukan cuma saya, istri saya menderita, anak-anak saya menderita. Saya pergi ke pasar mau belanja, mau beli ikan, beli sayur. Begitu masuk pasar itu orang melihat saya semua, ya udah ini penjahatnya itu. Jadi merasa sangat tidak enak ya. Ya, tapi negara berhak memperlakukan itu terhadap saya. Tapi saya juga berhak untuk membela diri. Saya juga berhak untuk tidak diperlakukan semena-mena dan sewenang-wenang. Jadi keseimbangan itu penting. Dan saya kira arus keterbukaan itu ada batas-batasnya juga. Sejauh mengenai penyelidikan dan penyidikan itu, menurut pendapat saya sih, sebaiknya sebelum perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, kan masih ada kesempatan juga, mungkin tidak dilanjutkan, bukti tidak cukup. Ya, kita tetap harus menghormati hak dan martabat seseorang. Nah, jadi ya sama-samalah kita mendudukan segala sesuatu secara profesional ya, proporsional dan profesional. Jadi penegak hukum harus begini, tapi rakyat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dia sebagai seorang warga negara. Ya, betul. Kalau Pak Menteri kan public figure ya, jadi begitu ditetapkan tersangka, dah media hebohnya luar biasa ya. Masih datang sedikit kemana, masyarakat dah langsung terkenal gitu ya. Anak kita pun bisa stres di sekolah. Betul. Ya, gara-gara ya bapak kamu tersangka. Ngeri juga. Nah, jadi kita saya selalu mengatakan, kalau orang itu tidak perlu ditahan, jangan orang itu ditahan. Karena orang ditahan itu sudah merupakan satu siksaan. Apalagi dia misalnya nggak terbukti bersalah, tapi kan dia sudah menderita ditahan. Masyarakat sudah menjudge duluan ya. Ya itu dia. Pak Menteri, dari sudut pandang Pak Menteri, apa sih tantangan dan hambatan untuk pelaksanaan kerja-kerja keterbukaan informasi, terutama dalam bidang hukum dan hak asasi manusia? Ini kan kadang masyarakat kita ini udah dinyatakan, tadi Pak Menteri bilang ada informasi yang harus ditutup, dikecualikan, tapi tetap ngeyel atau kekeh. Ya harusnya dibuka dong kepada publik gitu. Kira-kira menurut Pak Menteri apa ya? Iya. Sebenarnya undang-undangnya sudah membatasi hal-hal yang boleh dibuka dan hal yang tidak boleh dibuka. Yang menyangkut tentang pertahanan dan keamanan negara, kita nggak bisa buka. Misalnya, andai kata misalnya kita punya rudal, kita mau taruh di mana rudal itu, kan nggak mungkin kita mau terbuka, kan begitu. Berapa banyak kapal selam kita punya, di mana aja kapal selam itu beroperasi, nggak boleh kita buka. Itu terkait dengan keamanan negara kita. Itu juga sumber daya alam yang kita miliki, dan nggak bisa kita buka juga ya. Kalau kita buka juga bisa ancaman juga bagi kita untuk masa depan. Dan yang termasuk juga dibatasi itu yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai rahasia negara, itu baru bisa dibuka 30 tahun kemudian. Kemudian terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penuntutan, itu juga nggak bisa dibuka. Jadi kalau kita lihat misalnya begini, di kepolisian dan di kejaksaan itu ada intelijennya, ya kan? Ada Intelkam kalau di Polri, ada jam intel di Kejaksaan Agung. Itu bekerja jam intel ataupun badan Intelkam polisi dengan penyidik itu beda. Ya. Kalau intelijen itu kan yang ada itu surat perintah, ya surat perintah untuk melakukan pemantauan. Hasilnya adalah laporan intelijen. Laporan intelijen itu nggak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum. Itu hanya informasi aja yang harus ditindaklanjuti oleh katakanlah penyidik.
penyidik bisa melakukan penyelidikan betul apa tidak begitu. Jadi orang tidak bisa ditangkap atas laporan intelijen, itu salah sama sekali. Dan saya dari dulu menentang itu ya, laporan intelijen tidak bisa dijadikan dasar untuk menangkap atau menahan orang. Ya, saya pernah satu hari sebuah negara asing ya agak menekan-nekan saya supaya kita tangkap Pak Abu Bakar Bashir, kira-kira tahun 2000 awal begitu, karena laporan badan intelijennya mereka. Saya bilang jangankan badan intelijen Anda, badan intelijen negara saya sendiri aja, saya sebagai Menteri Kehakiman nggak pernah memperkenankan laporan intelijen dijadikan dasar untuk menangkap seseorang, ya siapapun dia. Ya, Anda nggak suka sama Abu Bakar Bashir itu urusan Anda sebenarnya, tapi saya nggak boleh menahan menangkap orang karena asal dasar suka tidak suka dengan seseorang. Kita harus objektif dalam menegakkan hukum. Ya, itu saya tegaskan ke dalam maupun keluar. Ya, jadi tidak bisa, kalau tidak kita kembali ke zaman Orde Baru. Nah, zaman Orde Baru dulu intelijen itu kuat sekali pengaruhnya. Kopkamtib bisa menahan orang karena laporan intelijen. Kita nggak bisa. Laporan intelijen itu hanyalah informasi intelijen, dan kemudian kalau mau bertindak dalam penegakan hukum itu harus dilakukan oleh proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu orang tuh pakai sprindik, kan, perintah penyidikan. Tapi kalau intelijen itu bukan sprindik, itu surat perintah operasi intelijen, beda sama sekali. Nah, jadi kalau tingkat operasi intelijen itu nggak bisa dibuka. Tingkat penyidikan pun, ya walaupun dia sudah memeriksa saksi itu kan berhak untuk mendapatkan BAP kan begitu, diberikan ke dia. Tapi terus tidak bisa terus yang punya BAP itu terus ngasih ke wartawan terus dimuat ke publik, itu nggak boleh sama sekali. Orang yang diperiksa sebagai saksi dia berhak mendapatkan kopi BAP, tapi dia nggak boleh juga siarkan itu kopi, itu dia aja. Nah, karena kalau dibuka itu mungkin akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Pak Menteri, kalau tadi kan Pak Menteri mengatakan saksi itu kan sebenarnya informasi yang dirahasiakan juga ya, untuk melindungi dirinya gitu kan dari. Nah, kalau misalnya institusi terkait kemudian membocorkan informasi itu, apakah ada sanksi yang bisa dikenakan? Sebenarnya salah itu, ya. Dia menyalahi kaidah-kaidah paling tidak asas semua pemerintahan yang baik ya. Jadi kita itu kan memperhatikan betul asas keadilan, asas kepastian hukum, asas pelindungan hak asasi manusia, itu nggak boleh dilanggar. Jadi kalau misalnya seseorang itu kita minta sebagai saksi dalam satu tindak pidana, ya orang jadi saksi itu kan kadang-kadang nasibnya kurang baik aja. Misalnya satu contoh saya begini, saya berdiri tepi jalan, ya kan, nunggu bis, ya. Tiba-tiba ada taksi lewat, orang ditabrak sampai meninggal, taksinya kabur. Nah, saya di situ dibawa sama polisi, diperiksa sebagai saksi. Ya kan sial aja, ada berdiri di situ. Nah, jadi kan sebenarnya kan orang seperti saya itu kan harus dihormati ya, sukarela memberikan keterangan sebagai saksi, malah jangan dipersulit begitu. Nah, jadi saya kira kepentingan orang itu sendiri juga harus dilindungi, apalagi dalam kasus tindak pidana misalnya narkotika, pembunuhan, korupsi dan lain-lain, itu juga orang yang menjadi saksi itu juga harus dilindungi walaupun agak sulit. Misalnya seseorang diminta menjadi saksi, dipanggil oleh KPK atau dipanggil oleh kejaksaan, pasti kan sudah ramai pemberitaannya, tapi sebenarnya apa yang dilakukan, pemeriksaan apa yang ditanyakan, apa jawaban yang diberikan. Sebenarnya kalau dia menolak menjawab pertanyaan, itu hak dia ya, sebab kalau terbuka juga akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua juga bisa mengancam keselamatan pribadi orang yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang orang dipanggil menjadi saksi itu ya belum tentu namanya saksi kan, tapi orang bilang ya kalau jadi saksi potensial jadi tersangka juga. Nah, udah macam-macam. Takut ya, jadi saksinya takut jadinya ya. Begitu. Itu edukasi yang baik sekali buat masyarakat Indonesia ini. Pak Menteri, ini kan banyak juga badan publik yang khawatir ya ketika membuka informasi, kemudian informasi itu nanti dianggap untuk menyerang balik dari badan publiknya sendiri. Nah, kalau Pak Menteri memandang dari sisi positifnya keterbukaan informasi ini, terutama dari penyelenggaraan di bidang hukum ini, gimana nih Pak Menteri? Ya, sebenarnya sih
keterbukaan itu kan sesuatu yang alamiah sebenarnya. Jadi sesuatu itu kalau memang hak masyarakat itu untuk tahu, itu memang harus dibuka, walaupun tentu ada risikonya. Begitu. Ini bukan barang baru dalam teori ya. Kalau kita belajar agama itu ada hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Qulil haq walau kana murran." Katakan yang benar itu meskipun dia pahit untuk didengar. Jadi kebenarannya harus dibuka. Tapi kan tidak semua kebenaran itu harus diungkapkan, juga harus mempertimbangkan kepentingan publik. Saya kira bukan cuma zaman sekarang, zaman Nabi itu kan sering kali perang kan, bagaimana kekuatan militer yang dia miliki untuk menggempur negara lain kan, atau pertahanannya, pasti mereka nggak akan pernah buka ke publik. Tapi dalam kehidupan sekarang ini, sejauh itu memang merupakan hal yang terkait dengan publik, apalagi ini lembaga publik seperti kementerian kita ini kan lembaga publik ya, yang dibiayai oleh negara, dan memang berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi dan juga berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan ya, undang-undang AP itu memang harus terbuka kepada publik. Nah, jadi kadang-kadang ada ketakutan tidak mau buka. Kalau saya apapun risikonya, lebih baik saya buka, saya kemukakan. Tapi ya masing-masing kita juga bertanggung jawab gitu. Jadi media juga memberitakan itu nggak pelintir-pelintir, benar-benar aja beritanya itu, sehingga nggak capek saya habis waktu untuk menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang mungkin tidak lain ditangkap, lain yang dipahami, lain yang diberitakan. Akhirnya harus klarifikasi. Ya, saya kan nggak bisa seperti Pak SBY dulu. Saya ingat Pak SBY itu kalau jadi presiden, waktu beliau jadi presiden, dipanggil stafnya itu, diberitakan 1, 2, 3, ulangi katanya. Saya bilang, kenapa Pak SBY bilang begitu? Ya, kalau tentara begitu Pak Yusril katanya, supaya apa yang saya ucapkan itu ya pemahamannya sama dengan saya. Dia bilang, saya jenderal, dia Letnan Kolonel, pemahaman dia dengan pemahaman saya itu bisa beda. Jadi karena itu saya suruh dia ulangi. Dia bilang, ya kalau tentara bisa begitu, cuman kalau saya kan jadi lucu kalau sebenarnya staf saya harus mengulangi apa yang saya katakan. Nah, jadi itu betul kadang-kadang, karena kita berulang-ulang harus menjelaskan, karena apa yang kita pahami itu agak berbeda dengan apa yang ditangkap oleh orang yang mendengar apa yang saya katakan, yang kita katakan. Karena itu saya sendiri kalau disuruh menjelaskan sesuatu, saya nggak bisa seperti saya ngasih kuliah. Kalau saya ngasih kuliah itu bahasa akademik betul, jadi sesuai dengan tingkatannya, apakah S1, S2, S3 itu udah dia bisa mengerti apa yang saya kemukakan. Tapi kalau saya bicara ke depan publik kan nggak bisa seperti itu. Ya, saya harus bicara dalam bahasa yang sangat umum. Itu berkali pengalaman saya menjadi speechwriter-nya presiden ya, mulai Pak Harto sampai Pak SBY saya jadi speechwriter begitu. Dan saya ingat tuh yang guru saya ngajari nulis pidato itu Pak Murdiono, maklum Pak Murdiono bilang, Saudara Yusril ya, kalau nulis pidato presiden itu bahasanya itu harus dimengerti semua orang katanya ya, sama profesor di kampus tidak ditertawakan, sama tukang becak dimengerti. Nah itu bahasanya katanya. Jadi ya, memang betul. Jadi pidato presiden itu tukang becak harus mengerti, tapi kaum intelektual nggak mentertawakan apa yang diomongkan itu. Jadi kan memang harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga bahasa itu menjadi bahasa komunikatif yang dimengerti oleh semua orang. Kadang-kadang mau menjelaskan masalah hukum sama dokter sama insinyur kan, kalau pakai bahasa kita kan bisa lain dia tangkap. Dan itu bahasa umum harus dimengerti oleh semua orang. Saya kira itu penting. Ini komitmen Pak Menteri luar biasa nih untuk keterbukaan informasi. Ini terakhir nih Pak Menteri, apa harapan Pak Menteri terhadap keterbukaan informasi Indonesia nih, supaya masyarakat Indonesia juga paham dan badan publik juga paham bahwa Pak Menteri saja berkomitmen nih untuk keterbukaan informasi, masa sih badan publik lain ragu untuk membuka informasi. Nah, khususnya dalam bidang hukum nih, apa yang menjadi harapan atau mungkin pesan yang dapat Pak Menteri sampaikan dalam upaya pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik? Ya, saya kira dalam informasi terkaitannya dengan hukum, sebenarnya pertama kali adalah kita harus memperkuat sebenarnya norma-norma hukum yang mendukung keterbukaan informasi publik itu sendiri. Ya, kita sudah punya Undang-Undang 14 tahun 2008. Ya, kalau misalnya kita anggap bahwa ada yang perlu kita revisi, kita revisi. Apa yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Ya. So, kita bikin undang-undang tuh prinsipnya begini,
bukan manusia untuk undang-undang. Undang-undang itu untuk manusia, kan begitu. Jadi kalau misalnya undang-undang itu, hukum itu sudah tidak sesuai dengan zaman yang terus berubah, kita lakukan perbaikan, kita lakukan amandemen terhadap undang-undang itu. Jadi ketika tahun 99 kita mulai mendiskusikan amandemen UUD 45 itu, semua kita orang Islam apalagi tahu, dia bilang semua di dunia ini boleh merubah Al-Quran yang nggak boleh, katanya begitu kan. Jadi kalau udah seperti itu kan kita agak plong berpikir UUD 45 aja kita bisa amandemen, apalagi cuma undang-undang. Jadi kalau kita rasakan perlu untuk memperkuat institusi dari Komisi Keterbukaan Informasi Publik ini, ya kita diskusikan, saya terbuka untuk itu. Jadi terbuka bukan arti menjelaskan saja, tapi kita terbuka juga menerima saran dan masukan dari masyarakat untuk melakukan satu perbaikan. Yang kedua juga sebenarnya kita harus melakukan pembaharuan yang agak besar di bidang hukum pidana maupun di bidang hukum perdata ya. Jadi KUHP kita alhamdulillah sudah selesai di zaman Pak Jokowi kemarin. Tapi itu sebenarnya bikinnya tuh lebih 30 tahun. Ya waktu saya Menteri Kehakiman juga Pak Muladi waktu itu kita minta mengetuai tim Pak Barda Nawawi Arif dan lain-lain dari Undip ya. Selesai dibahas pada zaman Pak Jokowi. Nah sekarang ini di DPR juga sudah diagendakan membahas rancangan undang-undang hukum acara pidana yang baru, ya termasuk juga rancangan undang-undang hukum acara perdata yang baru. Jadi kita harus transparan, terbuka bahwa kita mau melakukan ini dan kita undang publik untuk berpartisipasi. Sebagai satu contoh misalnya para kiai di pondok pesantren yang selama ini mendalami fikih begitu ya. Kita ini kan punya pengadilan agama. Sejak dari zaman Belanda itu sudah kita punya pengadilan agama. Bahkan masih kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itu sudah ada pengadilan agama. Ya. Bapak saya dulu hakim pengadilan agama, jadi saya sih ikuti cara berpikirnya beliau-beliau itu. Nah, cuman sampai sekarang ini kita sudah punya undang-undang pengadilan agama. Tapi kita tuh belum punya undang-undang misalnya terkait dengan masalah hukum kewarisan misalnya sebagai satu contoh. Jadi kalau hakim pengadilan agama itu mengadili masalah kewarisan, itu pakai kitab fikih atau pakai kompilasi hukum Islam yang di zamannya Pak Harto dulu. Nah, kalau itu masih oke lah. Hukum acaranya itu pakai hukum acara Hindia Belanda. Jadi kan aneh, ya di satu pihak pengadilan agama ya mengadili sengketa kewarisan yang tunduk kepada hukum faraidnya Islam, tapi hukum acaranya pakai hukum Belanda, kan aneh begitu. Jadi saya kira yang begini-gini ini mestinya udah lama kita selesaikan, ya kita bisa bikin sendiri kok, ngapain kita mesti yang ikut-ikutin yang punya Belanda itu kan begitu. Dan ini menghendaki adanya satu partisipasi publik yang luas. Ya. Pengalaman saya dulu, waktu kita selesai mendraft KUHP nasional pada tahun 2003 pada waktu itu. Saya cetak universitas-universitas IAIN, UIN, masih ini draftnya, coba dikasih masukan. Ada nggak yang bertentangan dengan hukum adat, ada yang bertentangan dengan hukum Islam, cobalah diberikan masukan. Nah, tapi masukan kena kurang. Jadi, wah ini kurang partisipasinya. Nah, padahal pemerintah sudah sebegitu terbukanya, ya tapi kadang-kadang ya ketika mau mengomentari draft undang-undang, nah, mungkin juga karena sibuk tidak sempat, atau mungkin juga ya mungkin paham masalah hukum fikih, teori hukum, tapi bagaimana legal drafting, ya mendraft satu norma ke dalam bentuk pasal, itu kan perlu keahlian sendiri. Suruh kiai belum tentu kiai paham. Kalau suruh membahas hukum fikih, kiai memang udah jagonya kiai, tapi kalau sudah disuruh merumuskan pasal, mungkin kiainya juga bingung. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya sih, kalau ada tawaran seperti itu, nggak ada salahnya pondok pesantren, coba kiainya ngomong. Nanti ada orang yang memformulasikan apa omongan kiai itu dalam bentuk pasal.
itu mungkin sangat jadi sesuatu yang menarik. Ya. Saya ingin sekali sebenarnya ketika kita mendraft peraturan perundang-undangan itu kita itu selain bersandar kepada hukum the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat kita ini, tapi juga membuka partisipasi yang seluas-luasnya gitu kepada masyarakat, sehingga betul-betul hukum yang kita ciptakan itu merefleksikan pemikiran hukum kita sendiri dan merefleksikan rasa keadilan masyarakat kita sendiri. Tugas negara itu menurut saya sebenarnya tertib hukum. Negara itu sebenarnya tidak menciptakan hukum. Negara itu mempromosikan kesadaran hukum rakyatnya itu sendiri, ya, diangkat, dirumuskan, itu tugas negara. Tapi kesadaran hukum rakyat itu kan bukan punya negara, itu kan rakyatnya itu sendiri. Ambil satu contoh misalnya di kampung kan, suasana kekeluargaan itu kan tinggi sekali, musyawarah mufakat tinggi sekali, harmoni di kampung itu sangat diutamakan. Orang juga ngomong hati-hati, jangan tetangga tersinggung dan segala macam. Satu hari misalnya ayam tetangga ini hilang, lapor polisi, usut menyusut. Tahu yang mencuri itu tetangga sebelah. Nah, kalau kita pakai hukum Belanda kan tidak ada cerita, orang dipukul, ditangkap, dia hidup. Tapi apakah itu mencerminkan semangat hukum yang hidup, semangat keadilan masyarakat kita atau tidak? Betul kita harus bertanya, kenapa tetangga ini sampai mencuri ayam? Ya kan? Ayam tetangganya lagi yang dicuri. Apakah dia miskin? Apakah dia kelaparan? Apakah dia tidak punya pekerjaan? Nah, kalau memang dia miskin, dia sampai terpaksa mencuri ayam, masyarakat kita berpikir kan, kalau ada tetangga ini sampai nggak makan, ini kan tanggung jawab tetangga yang lain juga. Kan gitu kan, pikiran masyarakat kan kita seperti itu. Kalau pikiran orang Belanda, lah itu tangkap aja orang. Jadi ada harus diformulasikan. Ya. Ada semacam tanggung jawab sosial juga. Apalagi misalnya orang melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan itu kan kadang-kadang orang melakukan kejahatan karena terdorong oleh orang yang korban, begitu kan, yang jadi korban itu ya dia di kampung kan biasa orang mandi kadang-kadang pakai sumur ramai kan sekampung begitu kan. Ada satu ibu-ibu nih agak kaya nih, ibu-ibu ini kan mau pergi mandi pakai gelang, pakai segala macam, nanti gelangnya ditaruh di pinggir sumur, ibunya mandi. Ada orang situ melihat itu terdoronglah dia untuk mencuri. Kesalahan itu tidak 100% kepada orang yang mencuri, tapi ibu-ibu itu turut andil menimbulkan kejahatan walaupun dia nggak salah sebenarnya. Jadi banyak hal kita harus pertimbangkan seperti itu, dan itu kita merumuskan hukum itu betul-betul mencerminkan perasaan hukum masyarakat dan mencerminkan keadilan. Dan kalau tadi misalnya ayam tadi dicuri sama tetangga, ya tahun yang mencuri tetangga. Nah, mungkin orang mengatakan Pak Polisi mundur aja deh. Ya. Ini kita panggil Pak Kiai di kampung ini, kita musyawarah. Gimana? Kata Pak Kiai, mau dimaafkan ini orang. Ya sudah dimaafkan aja. Dinasihatin, kamu besok jangan mencuri lagi. Kan harmoni tercipta. Nah, kalau kita pakai hukum Belanda, nggak mungkin ada perdamaian dalam kasus pidana. Nggak ada. Dalam hukum adat, hukum Islam ada. Nah, artinya tugas negara itu memformulasikan the living law itu diangkat menjadi hukum negara. Jadi saya selalu mengatakan begini, merumuskan kaidah hukum itu pertama kita ambil dari hukum adat, ya. Kedua ambil dari hukum Islam, ketiga itu ambil dari hukum Belanda yang sudah diterima oleh masyarakat. Kita semua juga hukum Belanda itu jelek, ya. Hukum Belanda memang bagus juga, ya. Jadi nggak usah kita a priori. Jadi itu betul nanti hukum yang kita ciptakan dan kita bangun itu adalah mencerminkan kesadaran hukum rakyat kita sendiri. Itu yang saya pikirkan. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri, bincang-bincang yang luar biasa sekali nih. Banyak sekali informasi bermanfaat yang bisa disosialisasikan dan dikasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya terkait bidang hukum dan hak asasi manusia. Demikian sahabat informasi Indonesia, bincang-bincang kami pada sore hari ini dengan Bapak Yusri Ihsan Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Kiranya bincang-bincang ini dapat memberikan banyak masukan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama terkait informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Salam perang informasi publik.